Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayudia. Nomor induk mahasiswa 191321002. Dosen pembimbing Dr. Yuhandri Eskom Mkom. Saya merupakan salah satu mahasiswa Magister Komputer UPI PTK Padang. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Computer Security, yaitu keylogger. Keylogger itu dari bahasa terdiri dari dua kata, yaitu keystroke dan logger. Keystroke itu berarti pencatatan, sedangkan logger berarti tombol, yang artinya adalah pencatatan tombol yang berfungsi merekam semua aktivitas yang dilakukan di papan ketik atau keyboard. Dalam kamus Merriam-Webster, keylogger memiliki arti perangkat lunak yang merekam semua aktivitas pengguna keyboard dengan tujuan mengumpulkan informasi pengguna tanpa sepengetahuan pengguna tersebut. Seiring dengan perkembangannya, keylogger banyak sekali penambahan fitur yang mendukung kerja keylogger untuk mengambil data atau memonitor aktivitas user ketika bekerja. Di sini kita bisa lihat berdasarkan penggunaannya, keylogger dibagi menjadi dua, yaitu keylogger lokal dan keylogger remote. Keylogger lokal hanya bekerja pada komputer lokal, sedangkan keylogger remote, keylogger yang dapat memonitor komputer dalam sebuah jaringan. Berdasarkan fisiknya, keylogger dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu hardware keylogger dan software keylogger. Hardware keylogger akan melakukan interception atau pencegatan masuknya data dari keyboard melalui hardware saat user mengetik. Sedangkan software keylogger, aplikasi keylogger yang digunakan di dalam perangkat komputer secara terinstal serta mempunyai fitur-fitur pemantauan yang lebih luas dan banyak. Nah, di sini bisa kita lihat hardware keylogger itu terdiri dari keylogger keyboard, keylogger wireless keyboard dan mouse, keylogger keyboard overlay, keylogger akustik, keylogger emisi elektromagnetik, keylogger perangkat optik, keylogger keypad, keylogger tubuh, dan keylogger accelerometer. Nah, selanjutnya software keylogger. Di sini bisa kita lihat terdiri dari keylogger berbasis hypervisor, keylogger berbasis kernel, keylogger berbasis API, keylogger berbasis JavaScript, keylogger berbasis injeksi memori, dan keylogger berbasis form grabbing. Nah, ini dia dari tabel perbandingan penelitian. Saya memakai 5 jurnal. Ini sudah saya perbandingkan penelitiannya. Itu yang pertama, nama penelitinya Muhammad Siddiq Hasibuan pada tahun 2016. Judul penelitiannya keylogger pada aspek keamanan komputer. Metodenya pencegahan terhadap keylogger secara fisik dengan melihat hardware dan non-fisik, yaitu software keylogger pada komputer tersebut. Hasilnya, inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Lanjut, setelah itu ada jurnal yang kedua, yaitu nama penelitinya Mulki Indana Zulfa dan Ervan Subianto pada tahun 2015. Judul penelitian beliau pemanfaatan spyware untuk monitoring aktivitas keyboard dalam jaringan Microsoft Windows. Metodenya, sistem yang dibuat adalah aplikasi yang mampu merekam aktivitas keyboard melalui spy agent yang sengaja dijalankan di komputer target dalam jaringan LAN, kemudian mampu mengirimkan file lognya jika kontrol keylogger memintanya. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya. Hasil yang pertama yaitu kontrol keylogger dan spy agent yang membuat soket. Yang kedua,
spy agent dalam hal ini bertindak sebagai server akan binding atau mengikat. Yang ketiga, setelah soket dibuat dan diikat, kemudian spy agent akan menunggu koneksi dari kontrol keylogger. Selanjutnya, kontrol keylogger dapat meminta file log hasil rekaman aktivitas keyboard, mengaktifkan atau menonaktifkan monitoring aktivitas keyboard, dan dapat menghapus spy agent pada komputer target. Semuanya dilakukan secara remote melalui LAN. Nah, lanjut pada jurnal berikutnya, itu jurnal kita yang ketiga. Nama penelitinya Muhammad Sarif dan Wijanarto. Judul penelitian Analisis CBER, Content Based Image Retrieval, untuk menentukan tingkat kematangan biji kopi jenis Robusta. Metodenya hard cascade classifier menggunakan statistical model atau classifier. Yang kedua, kontur, sebuah list yang berisi poin yang dapat dikatakan mewakili dalam suatu kurva. Di sini hasilnya, yang pertama, metode hard cascade classifier dapat mendeteksi bagian tubuh seperti wajah dan mata. Yang kedua, dengan threshold yang tepat, kontur beberapa jenis mata, baik warna maupun bentuknya, dapat dikenali. Yang ketiga, pengujian dengan menggunakan keylogger menunjukkan bahwa password dengan kedipan mata tidak terdeteksi, sehingga password tidak terekam dalam aplikasi keylogger. Yang keempat, password dengan kedipan mata menghindari pencurian password secara keystroke. Nah, selanjutnya jurnal yang keempat, nama penelitinya Guntoro dan Muhammad Fikri pada tahun 2018. Judul penelitiannya perancangan aplikasi single sign on ya, atau SSO menggunakan autentikasi gambar. Metodenya, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, studi literatur, analisa, dan perancangan. Lanjut hasilnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan telah menghasilkan perancangan sistem single sign-on atau SSO dengan menggunakan autentikasi gambar. Perancangan sistem SSO ini memungkinkan bagi pengguna hanya sekali melakukan autentikasi ke dalam beberapa aplikasi web. Dengan perancangan ini diharapkan nantinya dapat diimplementasi ke dalam sistem single on atau SSO. Nah, selanjutnya jurnal kita yang kelima, yaitu nama penelitinya Muhammad Sarif dan Wijanarto pada tahun 2015. Judulnya yaitu Deteksi Kedipan Mata dengan Hard Cascade Classifier dan Kontur untuk Password Login System. Yang pertama itu metodenya Hard Cascade Classifier memberikan indikasi secara spesifik pada sebuah gambar atau image. Yang kedua, kontur, sebuah list yang berisi poin yang dapat dikatakan mewakili dalam suatu kurva dari sebuah gambar. Nah, hasilnya yang pertama, implementasi dari metode Hard Cascade Classifier dan kontur dapat mendeteksi kedipan mata. Yang kedua, metode Hard Cascade Classifier dapat mendeteksi bagian tubuh seperti wajah dan mata. Yang ketiga, pengujian menggunakan keylogger menunjukkan bahwa password dengan kedipan mata tidak terdeteksi, sehingga password tidak terekam dalam aplikasi keylogger. Nah, berikutnya yaitu step of the art-nya keylogger, yaitu yang pertama, keylogger pada aspek keamanan komputer. Yang kedua, pemanfaatan spyware untuk monitoring aktivitas keyboard dalam jaringan Microsoft Windows. Yang ketiga, analisis CBIR, Content Based Image Retrieval, untuk menentukan tingkat kematangan biji kopi jenis Robusta. Yang keempat, perancangan aplikasi Single Sign-On atau SSO menggunakan autentikasi gambar.
Yang terakhir, deteksi kedipan mata dengan hard cascade classifier dan contour untuk password login system. Oke, selanjutnya ini merupakan respon dari keylogger yang saya buat. Yang pertama itu keylogger pada aspek keamanan komputer itu terdiri dari ada literasinya, fisik, keylogger non fisik, pengolahan informasi dan hasil. Lanjut ke jurnal yang kedua yaitu pemanfaatan spyware untuk monitoring aktivitas keyboard dalam jaringan Microsoft Windows. Nah, di sini ada spy agent, computer client, target spy agent, console keylogger, computer server, file log dan hasilnya. Kita lanjut lagi analisis DBAL. Di sini ada data citra, deteksi mata, menentukan kontur, hard cascade classifier, lalu konturnya. Nah, yang keempat, perancangan aplikasi single sign on atau SSO menggunakan autentikasi gambar. Ini ada studi literatur, analisa perancangan, deskripsi sistem single sign on atau SSO, analisa sistem SSO, analisa penggunaan web service REST. Nah, selanjutnya deteksi kedipan mata dengan hard cascade classifier dan kontur untuk password login system. Yang pertama itu ada hard cascade classifiernya, kontur data citra, deteksi mata dan menentukan kontur. Di sini akan tercipta sebuah rancang bangun instruction detection guna mendeteksi ancaman serangan keylogger. Nah, ini dia fiturnya, rancang bangun yang sudah yang tercipta dari jurnal yang saya buat. Baiklah, ini kesimpulannya. Di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk mencegah komputer dari ancaman keylogger dengan memaksimalkan anti-spyware sebagai pelindung komputer dari serangan program spyware. Pencegahan selanjutnya dapat dilakukan dengan memfilter program-program yang akan diinstal di komputer dengan memastikan software yang diperoleh berasal dari sumber terpercaya. Karena software wireless umumnya terintegrasi badware yang bisa saja berupa keylogger untuk memonitor aktivitas. Selain itu, dengan melihat struktur hardware komputer tidak ada yang mencurigakan. Keylogger merupakan teknologi yang bersifat netral, yakni teknologi yang sangat bergantung kepada orang yang mengarahkannya. Keylogger bisa berada di tangan orang baik untuk kepentingan yang baik, bisa juga untuk kepentingan jahat bila berada di tangan orang yang jahat. Baiklah, sekian dulu